Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar mengenai perilaku individu, kelompok, dan organisasi. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang perilaku individu. Pada setiap individu tentu memiliki perilaku. Perilaku pada individu adalah sebagai suatu fungsi dari interaksi antara individu dengan lingkungannya. Perilaku pada individu tentu berbeda-beda. Contohnya, individu yang bekerja sebagai guru, dokter, petani, maupun pedagang, ataupun yang lainnya pasti memiliki karakter atau perilaku yang berbeda-beda. Nah, yang kedua di sini adalah perilaku kelompok. Perilaku kelompok adalah suatu interaksi sosial yang dilakukan dari dua individu atau lebih yang bertujuan untuk memperbaiki atau mengubah diri pada individu satu dengan yang lainnya. Perilaku kelompok di sini dibagi dalam beberapa bentuk interaksi, yaitu yang pertama adalah kerjasama. Kerjasama di sini merupakan suatu interaksi dalam kelompok untuk mewujudkan atau mencapai tujuan yang telah disepakati. Bentuk interaksi yang kedua di sini adalah persaingan. Persaingan di sini adalah suatu kegiatan sosial yang dilakukan oleh kelompok itu untuk berusaha merebut keuntungan dalam waktu yang bersamaan. Bentuk interaksi yang ketiga di sini merupakan pertentangan. Pertentangan di sini adalah proses sosial yang dilakukan individu ketika ingin mencapai tujuannya dengan cara menentang individu atau kelompok dengan cara mengancam atau kekerasan. Bentuk interaksi yang keempat adalah penyesuaian. Penyesuaian di sini merupakan bentuk penyesuaian dirinya kepada kelompok lain untuk menghindari pertentangan. Yang terakhir di sini adalah perpaduan. Perpaduan di sini adalah proses sosial untuk mengurangi perbedaan dalam individu atau kelompok. Dan yang terakhir di sini adalah perilaku organisasi. Perilaku organisasi adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang perilaku tingkat individu dan perilaku tingkat kelompok dalam suatu organisasi yang berdampak dalam suatu pekerjaan. Dan tujuan dari perilaku organisasi ini adalah kita dapat mengetahui suatu kejadian-kejadian yang terjadi pada suatu organisasi tersebut. Memahami dan menilai perilaku manusia. Perilaku manusia adalah sekumpulan perilaku yang dimiliki oleh manusia dan dipengaruhi oleh adat, sikap, emosi, nilai, tingkah laku, atau genetika. Penerimaan terhadap perilaku seseorang diukur relatif terhadap norma sosial dan diatur oleh berbagai kontrol sosial. Jenis-jenis perilaku manusia dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, perilaku reflektif. Perilaku manusia yang ditimbulkan oleh reaksi secara spontan terhadap stimulus yang ada maupun secara otomatis. Yang kedua, perilaku non-reflektif. Perilaku yang dikendalikan oleh pusat kesadaran atau otak stimulus diterima oleh reseptor, kemudian diteruskan kepada otak untuk direspon melalui efektor. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku manusia, yaitu yang pertama genetika, yang kedua sikap, yaitu suatu tingkat kesukaan seseorang terhadap perilaku tertentu, yang ketiga norma sosial, yaitu pengaruh tekanan sosial, yang keempat kontrol perilaku pribadi, adalah kepercayaan seseorang mengenai sulit tidaknya melakukan suatu perilaku.
keefektifan kelompok. Pengertian keefektifan kelompok. Menurut Sills dalam Mardikanto pada tahun 1996 mengatakan bahwa keefektifan kelompok yaitu keberhasilan kelompok untuk mencapai suatu tujuan yang dapat dilihat pada tercapainya keadaan atau perubahan yang memuaskan anggota kelompoknya. Faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan kelompok. Ada beberapa anggota kelompok yang kerjasama untuk mencapai dua tujuan, yaitu yang pertama, melaksanakan tugas kelompok, yang kedua, memelihara moral dalam setiap anggota. Saya akan menjelaskan tentang perilaku kelompok dan kekompakan kelompok. Yang pertama, perilaku kelompok adalah semua kegiatan yang dilakukan dua atau lebih individu yang berinteraksi dan saling mempengaruhi dan saling bergantung untuk menghasilkan prestasi yang positif baik untuk jangka panjang dan pertumbuhan diri. Kelompok perilaku seorang pekerja dapat menentukan keberhasilan atau prestasi kerja, baik secara individu maupun kelompok. Prestasi seseorang dalam suatu organisasi tergantung kepada efektivitas dirinya sendiri, kecakapan teknisnya, maupun pengalaman manajerialnya yang dimainkan dalam organisasi. Perilaku adalah semua yang dilakukan seseorang, contohnya ketika berbicara kepada seseorang, mendokumen sebuah laporan, memasukkan sebuah memo ke dalam pengolahan data, menempatkan unit lengkap ke dalam inventory, membaca buku, dan lain-lain. Kelompok didefinisikan jika dua atau lebih karyawan yang berinteraksi satu sama lain sedemikian rupa sehingga perilaku dan atau prestasi anggota dipengaruhi oleh perilaku dan atau prestasi anggota lainnya. Kelompok adalah kumpulan individu di mana perilaku dan atau kinerja satu anggota dipengaruhi oleh perilaku dan atau prestasi anggota lainnya yang berinteraksi dan saling bergantung untuk mencapai sasaran tertentu. Sedangkan organisasi terdiri dari bagian-bagian, fungsi-fungsi dan integral dalam keseluruhan sistematik yang saling berhubungan. Kekompakan kelompok. Kekompakan kelompok menunjukkan tingkat rasa untuk tetap tinggal dalam kelompok. Hal ini dapat berupa loyalitas, rasa memiliki rasa keterlibatan dan keterikatan. Terdapat 6 faktor yang mempengaruhi kekompakan kelompok, yaitu yang pertama, kepemimpinan kelompok. Kepemimpinan kelompok yang melindungi menimbulkan rasa aman dan dapat menetralisir setiap perbedaan. Yang kedua, keanggotaan kelompok. Anggota yang loyal dan tinggi rasa memiliki kelompok. Yang ketiga, nilai tujuan kelompok. Makin tinggi apresiasi anggota terhadap tujuan kelompok, kelompok semakin kompak. Yang keempat, homogenitas anggota kelompok. Setiap anggota tidak menonjolkan perbedaan masing-masing, bahkan harus merasa sama dan merasa satu. Yang kelima, keterpaduan kegiatan kelompok. Keterpaduan anggota kelompok di dalam mencapai tujuan sangatlah penting. Yang terakhir, jumlah anggota kelompok. Bila jumlah anggota kelompok relatif kecil, cenderung lebih mudah kompak dibandingkan dengan kelompok dengan jumlah anggota besar.